Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Mudi dari struktur data kelas B. Sekarang saya akan menjelaskan konsep dari hashing, yaitu eh, pertama itu adalah tabel hash. Tabel hash ini merupakan wadah tempat kita nantinya untuk meletakkan data kita. Kemudian di dalam tabel hash itu ada slot-slot yang dimana itu adalah ruang-ruang yang kita gunakan untuk menyimpan data kita, atau dalam bahasa pemrograman sering disebut dengan indeks. Kemudian untuk fungsi-fungsi hash itu eh, fungsi hash sendiri merupakan fungsi yang digunakan untuk memproses setiap elemen dari hash, yaitu barisan perintah dalam bahasa pemrograman yang nantinya untuk digunakan untuk memproses setiap nilai dari hash atau elemen dari hash. Untuk fungsi sendiri itu ada banyak, misalnya uh, seperti fungsi untuk mengetahui di mana tempat kita nantinya untuk meletakkan nilai dari hash, yaitu fungsi yang menghasilkan sisa pembagian dari bilangan yang akan kita letakkan dengan panjang dari hash tablenya, atau yang biasa disebut dengan remainder function. Kemudian juga ada fungsi untuk memasukkan nilai ke dalam tabel hash. Di sini kita di dalam fungsi inilah kita akan menjalankan fungsi remainder tadi. Jadi kita harus tahu sisa pembagiannya, kemudian kita akan meletakkan dia di indeks mana gitu. Jadi itu adalah fungsi untuk memasukkan atau disebut dengan put data biasanya. Kemudian juga ada fungsi untuk membuat tabel hash. Ini simple. Jadi kita membuat sebuah function dengan parameter berupa panjang tabel yang akan kita buat. Setelah itu kita akan mengisinya dengan nilai none terlebih dahulu. Jadi kita anggap itu kosong. Jadi kita buat wadahnya terlebih dahulu untuk nantinya kita letakkan data tertentu ke dalam wadah tersebut ke setiap slot-slotnya dengan fungsi put data. Setelah tabel hash itu adalah fungsi yang paling esensial atau fungsi utama, itu adalah pencarian data, karena hashing sendiri merupakan metode searching untuk pencarian data. Nah, pencariannya itu sama, yaitu kita mencari sisa pembagiannya, karena untuk mengetahui indeks mungkin ini salah satu keunggulan hashing. Jadi kita cukup tahu indeksnya dengan cara sisa pembagian dari bilangan itu. eh, Kemudian kita cek di dalam indeks dari hasil pembagian tersebut apakah ada bilangan yang kita cari. Kalau tidak ada, ya berarti data tersebut tidak ada di dalam hash, karena di awal tadi saat kita meletakkan data, kita juga melakukan hal yang sama untuk memasukkan data ke dalam hash table. Jadi dalam pencariannya, kalau dengan cara yang sama, kalau misalnya tidak sesuai, maksudnya sisa pembagiannya itu berarti di indeks dari sisa pembagiannya itu bukan bilangan yang kita cari, maka bilangan itu sudah jelas tidak ada. Jadi kita tidak perlu melakukan pencarian lagi. Seperti itu. Nah, ya untuk nilai hash itu adalah nilai yang sudah saya jelaskan tadi, nilai yang akan kita proses. Kemudian collusion ini adalah tabrakan data. Biasanya terjadi karena ada data yang sama atau data berbeda yang memiliki sisa bagi yang sama, sehingga data tersebut ditempatkan di indeks yang sama. Cara mengatasi collusion ini salah satu caranya adalah dengan chaining. Jadi collusion itu sendiri merupakan tabrakan data, artinya data tersebut ada di tempat yang sama. Jadi kita harus menggunakan metode tertentu untuk mengatasi hal ini, karena tanpa metode khusus dengan fungsi yang biasanya, maka data akan tertimpa. Jadi disitulah kita harus menggunakan chaining, yaitu membuat dia itu seperti berantai. Biasanya implementasinya menggunakan list multidimensi. Jadi seperti itu. Baik, itu untuk yang video konsep 1, video pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.